dari atlet Dota 2 kurang menjanjikan, skillnya ya kurang gitu, dari segi umur juga kalah. Terus ke ojol, ya pas itu baru masuk Gojek, baru ada Gojek, ada kesempatan kerja, lu ambil. Kenapa akhirnya memutuskan ke trading? Ya trading investasi. Ya dari 0 ke 100 juta nih dengan ngojol dan investasi. Itu kan sebenarnya dengan gameplay itu sebenarnya bisa itu aja sustain gitu kan? Itu aja gitu sustain. Nah kenapa akhirnya bisa mikir keluar dari sana dan gelut di ekspor, bro? Terus diajakin ketemuan sama bayarnya, ya udah ngobrol gini. Ternyata dia minta 100 ton per bulan. Kenapa kalau udah bisa ekspor berhasil, dapat uang yang jelas-jelas dapat uang, bisa balikin utang dari minus jadi plus, kenapa nggak keluar dan fokusin ekspor? Lu ngomong ke gua gitu, lu tanya ke gua, boleh nggak nanti podcastnya pakai baju bisa ekspor, gitu. Dan menurut gua gak masalah gitu. Tapi gua juga bingung kenapa? Karena jujur, karena nggak akan ada gua kalau nggak ada bisa ekspor. Bisa ekspor memang masih ada. Ekspor memang bisa untuk siapa aja sekarang. Ekspor bisa untuk siapa aja. Tapi selamat siang teman-teman, balik lagi bersama gue Yuriko di channel Asyang Production. Ya, di mana di channel ini kita akan bahas tentang semua ya, tentang ekspor impor dan dunia supply chain di Indonesia. Dan pada hari ini kita dapat kedatangan ya bintang tamu, seorang eksportir muda Indonesia yang bergerak di bidang kopi, yang dulunya sempat kerja jadi driver ojol. Ya, langsung kita sambut aja Kak Elba Yoga Saputra. Oke, halo semuanya. Ya. Apa kabar, bro? Baik. Baik ya. Oke. Dari ojol jadi eksportir kopi. Ya, jujur dari awal gue skeptis, bro. Aman. Ya. Dan karena dari dulu gue itu tahu lu sebenarnya di beberapa tahun yang lalu ya, kayak 2-3 tahun yang lalu gue lihat lu dari kontennya. Iya. Dari konten yang mana nih? Itu kayaknya sama Bro Julio ngomongin tentang ekspor juga ya. Intinya 3 tahun yang lalu. Betul. Jadi sebagai ojol berhasil ekspor, ya berhasil kirim kopi. Kalau podcast itu gue belum ekspor. Oke. Kita trade to the true nih. Jadi intinya pas itu gue skeptis. Ya sama kayak semua orang yang ada di sini. Ya karena pas itu gue belum ekspor. Gue cuman belajar doang. Terus gue lihat lu, masa sih ojol bisa ekspor. Nah, makanya gue. Tapi lu nonton kontennya nggak? Gue nonton. Gue kan ngirim sampel di situ, gue bilang. Gue belum kirim konteneran. I see. Kalau lu nonton, jadi intinya pas itu gue tahu lu dan makanya gue invite tuh. Ya. Siap. Oke, jadi hari ini gue akan tanya lu nih. Gue akan tanya lu detail gimana cerita aslinya ya dari ojol bisa jadi eksportir kopi. Siap. Oke. Mungkin gue pertama kali bakal tanya lu kayak gini. Sebelum jadi ojol itu ya. Itu kalau boleh tahu tingkat pendidikan lu apa? Atau dari Serata 1. SMA? Serata. S1 berarti. S1 ya? Oke. Kalau boleh tahu ambil jurusan apa pas itu? Penyiaran komunikasi Islam. Oke, berarti nggak ada hubungan sama sekali sama ekspor dong? Tapi nanti belajar negosiasi, belajar cara lu memahami audiens lu ngomong. Nah itu belajar di penyiaran komunikasi tuh. Belajar kamera. Nah itu akhirnya membuat gua salah satu model untuk bikin foto atau video yang menarik untuk dikasih ke buyer. Oke. Jadi secara nggak langsung gue sudah mulai udah nyicil skillnya lah ya. Kayak konten lu kemarin tuh, yang lu bilang yang kata siapa ya gue modalnya dari nol. Ya kayak gitu. Jadi lu ada nyicil. Kalau lu kan kemarin ngajar kayak gitu-gitu, terus lu punya uang ya, punya capital, lu bisa turun ke lapangan. Nah kalau gua waktu itu salah satunya itu dari atas itu. Terus ada lagi nanti Aston Hachi itu gue belajar, boleh sebut mention? Nah, gue belajar di sana sama Kapten Gema itu belajar negosiasi. Oke. Jadi intinya awal dari jurusan itu yang sebenarnya kalau dibilang skill teori ekspornya nggak ada. Ya tapi dari jurusan itu lu belajar banyak tentang soft skillnya dan lain-lain yang untuk bisa disambungin ke ekspor kayak gitu. Ya. Itu kalau boleh tahu tahun berapa tuh? Gua lulus kuliah tuh 2018. Oke, berarti 7 tahun sebelum ini ya? Iya, ngojol itu dari 2017 zamannya Uber. Oke, zamannya Uber masih ada di Indonesia. Terus diakuisisi sama Grab. Oke. Singkat cerita, itu kan gue lagi semi skripsian. Di Indonesia kan skripsi itu kan kita yang sesuai dengan dosen ya. Belum lulus ya ini? Iya, sesuai dengan waktunya dosen tuh kadang-kadang. Jadi
Ya gue waktu udah selesai nulis panjang kali lebar, nggak ada waktu, gue bingung nih. Terus ngojol lah tuh Uber. Ubernya mau diakuisisi. Dari situ gue pendapatan gue di Uber itu cuman sekitar 200 ribuan. Ini selalu gue ulang-ulang nih kalau gue podcast. Sebelumnya sebelum loncat dari situ ambil jurusan tertentu yang nggak terlalu. Ini fun fact lagi nih. Gue kenapa mau kuliah? Karena gue tuh dulu atlet Dota 2. Jadi sebelum kuliah itu atlet Dota 2? Dari zaman SMA ya, ketemu IED, si Kiki, terus ketemu R7, itu udah biasa tuh sparring sama dia. Kalau di Fata tuh biasa. Zaman dia masih Dota juga, sekarang kan dia udah beda kan, bukan di Dota kan. Nah itu tuh gue biasa tuh. Nah singkat cerita usia kan, pasti kan ada prime time-nya kan. Nah, usia berapa tuh? Itu gue mulai dari SMA sampai 2018 gue stuck di MMR. Ada itu ranking lah, stuck di ranking. Nah dari situ gue udah gue tinggalin lah, gue nggak bisa nih di dunia ini. Nah singkat ceritanya gue ngojol tuh, dijeborin sama temen gue, didaftarin. Terus dari situ gue nyobain dapet duit 200 ribu karena di sebelumnya itu kan game house. Gue pernah cerita juga sama lu kan, game house itu udah dapet uang, dapet makan juga. Jadi kaget nih keluar dari game house nggak dapet uang sama sekali. Terus bingung kan, namanya kita punya survival mode kan. Kalau boleh tahu pas itu jadi atlet Dota 2 itu bener-bener udah atlet Dota 2 ya? Masih pas SMA gitu? Masih se-ASEAN sih. Masih se-ASEAN? Dan udah ada dapat duit pas itu? Masih cuma dapat game house. Itu berapa tuh? Ya paling 700 ribu per bulan? Tapi gue dapat makan, dapat tempat tinggal, dapat internet, dapat komputer buat gue main. Tapi jadinya main game itu udah bukan lagi main game yang seru. Tapi game yang kayak untuk cari duit? Iya, latihan, ada coachingnya, ada ininya. Jadi gue udah terbiasa dengan coaching kayak gitu. Boleh ceritain nggak dari awal, dari jadi atlet Dota 2 terus kenapa bisa tiba-tiba ojol gitu? Itu tadi gue kan karena gue udah di salah satu kan, mau lulus kan. Nah terus gue mikir, wah gue lagi di masa kuliah, gue harus turun lapangan, gue harus cari sampling data, cari yang ngobrol-ngobrol. Kalau pernah satu kan, lu juga satu kan. Nah, meneliti, kumpulin data tadi. Ya udah, akhirnya waktu gue habis kan. Nah dari situ gue bilang, gue nggak bisa nih, gue harus cabut nih dari Dota. Karena kan karena nggak ini, karena nggak menghasilkan berarti dong. Lebih tepatnya nggak bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Kalah secara sama finansial. Secara finansial kan banyak pemain baru juga tuh yang usianya lebih muda dari gua, cara mainnya lebih bagus. Akhirnya gua kalah lah kayak gitu. Gua sadar diri aja. Sadar diri, gua mundur. Beralih ke nah itu gue sempat hilang. Jadi pas zamannya ojol tuh teman-teman gue yang di Dota. Ini beralih ke ojol langsung. Langsung ke ojol tuh gue tuh kayak hilang dari permukaan. Dari teman-teman kampus gue yang gue aktif di organisasi, gue hilang. Sampai karena jujur ya, di era itu malu pasti ya. Karena kan anak muda satu-satu ngojol. Nah, cuman ada gelar nih tapi ada gelar, ngojol. Malu lah pas itu. Dan yang bisa menerima kan hanya sebagian orang. Terus kedua, walaupun emang pendapatan gue gede, 800 ribu, 700 ribu sehari, gue bisa makan abuba, makan steak setiap. Ini 700 ribu, 800 ribu dari mana nih dapetnya? Dari ojol. Dari tapi ojol ojolnya yang beda, ojolnya Gojek. Pas itu ngegojek. Iya, bukan dari Uber tuh kan tadi kan diakuisisi tuh. Nah awalnya tuh gue nggak mau lanjut ini, gue mikir hidup tuh kayak statis aja. Setelah kayak lulus, apa sorry? Statis. Kayak statis. Lulus kuliah, kerja, lamaran kerja di kantoran, gini-gini. Karena gue pinter, maksud gue nilai IPK gue nggak gila-gila amat. Terus kalau secara ini oke lah. Nah, cuman gara-gara gue cobain ngojol tadi, Gojek tadi, keluar jam 4 sore sampai jam 10 itu dapat 300 ribuan, 300-400 ribu. Akhirnya gue cobain dari jam 6 pagi. Bersih 700 ribu bro. 2018. Itu 2018 intinya 2018 lu jadi ojol, pendapatan itu 700 ribu sampai 800 ribu per hari. Per hari, iya. Artinya nggak ini dong, nggak turun, nggak naik dari situ, itu range udah pasti. Berarti 700 ribu berarti 21 juta dong. Ya nggak nyampe sih, karena kan kita ada bensin, terus habis kita ada servis motor. Servis motor kan pasti per minggu. Kira-kira bersihnya berapa tuh bro? Kayak gitu. Dulu tuh sekitar 12-an ada, 12-15 juta. 12-15 juta. 2018. Dimana WMR tuh masih 3,5 juta. Oke, berarti intinya pas itu duit gue lumayan. Era itu ojol lebih ini dong, lebih menjanjikan dibandingkan usaha UMR gitu. Kalau tahu tuh dulu tuh
di ojol tuh ada yang udah sampai supervisor manager tuh ngojol. Oke. Kalau lo tahu di sampingan gitu ya. Keluar. Mm-mm. Karena tadi dapat segede itu, Bro. Oke. Di mana lo kerja, terus habis itu kalau lo mobil tuh bisa sampai 1,5 juta, sampai 2 juta. Itu kalau cerita-ceritanya orang ya, kalau yang mobil. Cuman gue nggak tahu kalau mobil, kalau motor tuh gue ngerasain sendiri 800.000 sehari. Oke. Nah dari situ uang lebih dong. Mm-mm. Gue belajar investasi itu. Oke. Ini gitu. baru masuk journey-nya berarti dari atlet Dota 2 Ke ojol. kurang menjanjikan, skillnya ya kurang gitu, dari segi umur juga kalah. Terus ke ojol ya pas itu baru masuk Gojek, baru ada Gojek, ada kesempatan kerja, lu ambil, terus dapat duit kira-kira 12 sampai 15 juta per bulan. Dari Udah ojol gitu, tadi. Iya, udah gitu kenapa akhirnya memutuskan ke Trading. ya trading investasi? Satu, gue nonton kontennya dari Dedika, Bro. Oke, Yang pas itu nggak bisa nonton naik, nggak bisa naik jabatan ojol itu nggak mungkin jadi ketua ojol anjir. Oke. Iya kan? Oke. Lo nggak mungkin jadi ketua ojol, nggak mungkin jadi ketua apalah, kan aneh banget kan. Ya, ojol aja intinya Ojol gitu. aja gitu kan. Jadi mentok nih karir gue. Ya udah gue coba cari ke kanan kiri, di mana gulak batin juga sama orang tua. Lu udah gue kuliahin, udah 4 tahun setengah, padahal ya tujuan gue mau kuliah cuman mau main Dota 2 doang. Jujur aja nih, mohon maaf nih orang tua gue. Oke. Gitu. Jadi ketika udah kayak gitu, gue tuh udah cabut dari rumah 2018. Jadi 18 itu bisa dikatakan gue tuh udah nggak sama orang tua lagi. Oke, yang ojol tadi. Nah, karena gue udah ngerasa independently bisa nih, gue bayar kosan bisa. Bahkan gue tuh dulu salah satu ojol yang tanda kutip gaya, gue tinggal di apartemen. Gaya nih dalam arti apa nih? Maksudnya gengsinya tinggi. Iya, tinggal di apartemen. Bayangin aja lu sekarang aja tapi tinggalnya di apartemen. Oke. Itu nggak ada, jadi maksudnya hanya gue doang mungkin ya. Tapi kalau sekarang udah rame. Karena kan apartemen kan di Jakarta kan sekarang rumah susun kan bahasanya kan. Kalau dulu apartemen tuh kayak wow banget. Nah di zamannya itu gue doang tuh. Oke. Jadi satu-satunya di mana ojol-ojol tuh nggak boleh masuk pakai jaket, gue sendiri naik ke atas. Oke. Satpam tuh bolehin, karena kan gue pentingnya gue punya aksesnya kan. Oke. Kayak gitu. I see. Itu cerita gue maksudnya. Oke. Nah setelah itu udah nih Belajar investasi. ojol, terus tinggal di apartemen, udah gitu, apalagi nextnya? Mental gue kebangun. Mental lu kebangun. Karena gue dari tuh, jadi di SMP itu gue punya temen satu ini asrama. Asrama itu nggak mikir lu kaya miskin. Oke. Nah ternyata dia itu salah satu gurita bisnisnya di Tanjung Priok. Nah awalnya itu Gurita bisnis maksudnya apa nih? dia punya bisnis kayak kalau lu punya jasa A, dia punya penunjangnya. Dia salah satu, gue sebut aja deh. Dia bisnisnya satpam. Satpam di Pelindo. Bisnisnya satpam. Nah, dia selalu menang vendor di Pelindo. Kalau dia sebut namanya pasti ngerti lah nanti di Pelindo. Nah, dia ini menang terus. Nah terus dia itu dari situ dia punya cateringnya, karena kan manusia pasti perlu makan. Dia punya cateringnya, terus habis itu dia punya catering, dia punya apa lagi gitu. Jadi punya berita banget dah tuh bisnisnya. Terus dia punya tempat pelatihan sendiri kayak gitu. Wait. Maksudnya apa nih hubungannya dengan Sama gua. Iya dong. Sama gua akhirnya itu jadi teman sekamar gua selama 3 tahun. Sama sampai 4 tahunan sebelum gua nikah. Nah itu gue belajar banyak juga tuh dari dia, cara ngelola manage people, habis itu ketemu orang, bagaimana dihormatin kayak gitu-gitu. Nah dia itu di usia yang 20-an ya, early 20 itu dia udah jadi direksi perusahaan anak bokapnya. Cuman maksudnya dari situ kan gue belajar tuh gimana dia ngemimpin temen-temennya, ngelit temen-temennya. Itu mantap banget sih. Oke. Nah dari situ pemikiran gue berubah lagi tuh. Tentang pemikiran berubah tentang investasi kah? Apa tentang bisnis nih? Semuanya. Tentang investasi, bisnis. Nah awalnya dia itu ngajarin ke reksadana. Oke, Karena kan gue masih bingung kan dari berarti Dedika ini awalnya itu dari lu ojol, dapat uang, kumpulin, gengsinya naik. Gengsinya naik, temen Udah gue juga gitu, ngeliat gue kan. Temen lu jadi ngeliat lu belajar banyak sama dia, terus dia yang ngajarin lu pertama untuk investasi di reksadana. Iya. Oke. Nah terus gue, karena gue pinter ya, balik lagi gue sombong banget. Karena gue ngerasa anjir, lu tahu kan 1 juta itu paling dapat berapa ribu rupiah doang sebulan. Kalau lu hitung kan. Sorry, gimana? 1 juta? 1 juta lu masukin 1 juta di reksadana, itu paling cuma dapat berapa ribu rupiah doang. Oke. Kalau lu pernah investasi reksadana Nggak pernah, karena gue selalu investasi di aset kalau berisiko. obligasi Nggak pernah sama sekali. Nah jadi kalau lu mau tahu secara garis besar itu cuma 6% setahun. Oke. Katakan 1 juta, berarti 1 juta 6% itu 60.000. 60.000 dibagi 12 lagi bro. Betul. Berarti sekitar 5.000. 5 ribuan. Makanya
gue masukin 1 juta, anjir cuma naik 500 rupiah sehari, 200 rupiah, kapan kayaknya gue bilang. Nah, dan pas itu lu lakuin itu gitu awalnya. Nah, temen gue ngelakuin itu, kata dia ini cara cepet, cara kaya nih Bo. Lu taruh duit, lu bakalan berkembang terus tuh berbunga. Terus gue bilang, ini ada yang ngendaliin, manajer investasinya kan. Nah, manajer investasinya itu gue pelajarin. Nah, akhirnya masuk ke itu tadi, Masuk ke Gemah. Oke. Ngobrol belajar dulu sama mereka. Itu artinya masuk asuransi sebagai apa? Apakah sebagai murid? Member dulu, jadi member. Dan bayar berapa tuh pas itu? Klub apa tuh gue lupa, yang 16 juta tuh, 15 juta. 16 juta itu sebulan apa per apa tuh? Setahun. 16 juta per tahun. Belajar tuh gue. Belajar. Akhirnya gue ngerti cara kayak lu trading lah, kapan Elliott Wave kayak gitu-gitu, supply and demand, support analysis. Mungkin temen-temen di sini yang ekspor nggak ngerti lah ya. Cuman singkat ceritanya di situ tuh akhirnya gue di hire. Kayak balik lagi karena hire sebagai gue kayak lu zaman muda tuh, semangat banget, songong banget, kayak di konten-konten lu. Jadi apa yang lu lakuin di konten tuh gue ngerasa di gue 2020 tuh gue lakuin juga. Cuman bedanya gue nggak konten aja, nggak depan kamera. Jadi gue seakan, kalau di sana kan di e-club itu kan ada meeting kadang-kadang tuh, meeting ketika mau entry, ketika mau keluar entry, terus saham ini. Nah gue tuh masuk tuh, suka sering datang, terus gue sering diskusi, Cap kalau kayak gini gimana, kayak gini gimana, ke notice. Terus habis itu porto gue dicek sama dia, bagus juga. Bagus nih secara apa, presentasinya presentasinya bagus, jadinya gue tarik tuh, ditarik. Jadi trading coach atau kasarnya, mohon maaf nih teman-teman yang di Asuransi, sales lah kasar kayak gitu. Trading coach apa sales nih berarti? Beda loh. Di sana sih double job hitungannya. Double role. Double role. Jadi karena lu bagus nih strategi investasinya, yang lu belajar juga dari Asuransi, lu ditarik sama coach Gemah. Untuk jadi trading coach sama sales di situ. Sama sales juga di sana. Salesnya maksudnya apa nih salesnya? Yang gue cerita tadi, misalkan kayak e-clubnya kayak gitu-gitu. Tugasnya sales apa? Kalau trading coach kan jelas, trading coach itu ngajarin trading ke membernya gitu. Kalau sales? Sama kayak tadi, jualan produk-produknya Asuransi ada di Video Ultimate kayak gitu-gitu. Jual kelas dong, jual video, jual ebook, jual kayak gitu. Jadi, nah di situ tuh kan harga ebooknya ya, maksud gue, atau mungkin harga kelasnya kan nggak masuk akal. Nah di situ gue diajarin gimana cara menjual barang ini kayak gini-gini. Jadi gimana caranya jual barang yang masuk akal harganya. Nah ini yang akhirnya membuat gue nanti ke ekspor. Jadi lu belajar gimana cara jualan lah sebenarnya. Iya, cara jualan. Karena dulu tuh jujur ya, sebelum gue di Astro, jadi ini tuh salah satu tempat menurut gue step yang nggak mungkin gue tinggalin. Kalau gue nggak ada Asuransi, nggak akan gue ada gue di sekarang nih di ini. Jadi dari situ gue belajar, di situ gue ngerasa ilmu gue pede, ilmu gue pinter. Nah biasa anak muda umur 21, umur 22, gue ngakuin, gue ngerasa udah saatnya nih gue cabut. Baru 6 bulan kalau nggak salah. Dari situ general manager gue kan orangnya songong ya. Nah jadi ada evaluasi tuh, per 3 bulanan percobaan gitu. Dibilang, kamu maunya jadi apa? Saya mau jadi general manager juga. Ngobrol sama general manager. Terus kata dia, one day kamu akan jadi general manager kok, kayak gini gitu. Gue nggak tahu itu motivasi tai kucing, tapi gue yakin kata-kata dia bener. Akhirnya dari situ gue cabut dari Asuransi. Bro, tapi gue cut dulu ya. Gue pengen nanya kayak gini. Dari awal yang atlet Dota yang dapat berapa juta per bulan, ya 1 juta, 700 sampai 1 juta. Terus lu lanjut ke ngojol, dapat 21 juta. 18 lah, 17-18 per bulan. Gitu ya. Udah gitu, udah punya modal yang lu rasa gue harus investasi nih. Gitu ya. Terus lu beli kelas, lu masuk, lu belajar lah semua ilmunya. Itu 1 juta pertama gue dari situ juga. Itu 1 juta pertama. 100 juta pertama lu dari Financial Market di Astro. Di Asuransi. Itu saham berarti? Forex sih lebih tepatnya. Forex ya. Gold market. Nah pertanyaannya, kalau udah ada 100 juta ya, dari 0 ke 100 juta nih, dengan ngojol dan investasi. Gitu ya, dengan ngojol dan investasi. Itu kan sebenarnya dengan gameplay itu sebenarnya bisa
itu aja sustain gitu loh. Kan? Itu aja gitu sustain. Nah, kenapa akhirnya bisa mikir keluar dari sana dan gelut di ekspor, bro? Ya, ini agak pisah-pisah ya, pecah-pecah ya. Jadi di 2016 yang waktu gue kenal cerita juga itu, gue punya keluarga, dia bilang harus berbisnis. Nah dari situ, ya which yang pas itu lu belum berbisnis nih? Iya belum berbisnis, maksudnya mungkin bisnisnya hanya dropshipper, kayak nyari paling murah ke murah. Jadi adu-aduan paling murah tuh. Nah ketika di Asuransi itu gue diajarin, di brainwash banget karena selama 2 bulan tuh gue nggak boleh ketemu klien. Kliennya Asuransi itu gue nggak boleh ketemu. Kenapa? Karena cara gue ngomong salah, cara gue menjelaskan produknya salah. Jadi banyak salahnya deh, jadi nggak dibolehin tuh. Nggak dibolehin untuk kerja, seakan-akan kerja untuk belajar dulu deh. Iya belajar dulu tuh, makanya gue shout out banget sama Mas Haji kasih tempat gue belajar waktu itu. Nah terus dari situ, nah karena ngerasa udah bisa, gue coba cabut dengan uang 100 juta tadi, gue bikin usaha-usaha kecil-kecilan. Usaha apa tuh kalau boleh tahu? Dengan bermodalkan 100 juta ya ini ngomongnya ya? Enggak 100 juta sih, gue cuma ngambil 10 jutanya aja. Tapi di kantong ada 100 juta pas itu. Jadi gue ngambil sebagian aja. Kira-kira tuh gue bikin UMKM nasi kuning. Nah bodohnya gue, lu pagi-pagi makan nasi kuning. Aneh nggak ketika orang nasi kuningnya itu minta nomor telepon lu? Gue nggak terlalu ngerti itu maksudnya apa tuh. Kayak lu bikin di janji, gue mau bikin member kayak janji jiwa. Jadi gue nanti sewaktu-waktu mau gue follow up. Misalkan lagi hujan kayak gini, makan nasi kuning nih, free ongkir, beli 2 kayak gini-gini. Jadi itu kan cara-cara bisnis di Asuransi, bisnis yang main lead lah. Yang lu mau apply lah di usaha kecil nasi kuning lu gitu. Itu nggak apa namanya, nggak works lah karena pinggir jalan, lu beli nasi Padang atau beli nasi warteg, tapi dia warteg itu minta nomor telepon lu. Itu pasti aneh banget bro. Kayak apaan nih, kecuali yang minta itu Starbucks. Kalau Starbucks lu bikin ID terus habis ngasih nomor telepon itu kan fine aja kan. Tapi berapa lama tuh nasi kuningnya? Jalan dari 2021 gue cabut sampai 2022 April. Berarti setahun dong? Setahunan ya, dan itu profit banget. Itu profit ya, profit itulah kecil-kecilan lah. Karena ketika intinya duitnya berkembang lah. Terus lanjut. Start out, akhirnya gue mikir bikin satu bisnis lagi. Cuman ini bisnis yang gagal, yang gue malu ceritanya juga sih. Nggak apa-apa, nggak masalah. Sebenarnya kan orang punya kegagalan masing-masing. Gue rugi hampir 30-an di bisnis pendidikan. 30-an. Boleh tahu bisnisnya apa? Pendidikan Montessori. Jadi buat anak-anak balita. Shout out banget tuh cara bisnis gue, aneh-aneh banget. Karena gue nggak punya uang 100 juta tadi kan, star syndrome tuh. Gue cobain semua bisnis. Nah terus sisanya gue masukin di obligasi. Ya which is 70 juta tadi, hampir 70 juta tadi. Gue masukin obligasi itu sekitar 20-an. Sisa 80 nih. 80. Terus modal yang bisnis nasi kuning itu 15 jutaan. Untung. Jadi itu BEP lah. Nah cuman kan BEP apa untung nih? BEP untung beda loh. Kalau dibilang BEP, dibilang untung jauh untung. Kenapa? Karena di akhir itu gue jual. Gue pahamin tentang sistem acquisition. Berapa tuh untungnya? Kalau dihitung ya secara database itu paling di 4 jutaan. 4 juta dalam setahun ya. Terus habis itu gue jual itunya, gerobaknya dan kawan-kawannya ke orang lain 8 jutaan. Jadi 12 jutaan dapet tuh. Berarti kira-kira dari 100 ke 110 lah pas itu. 110, 112. Kalau menurut gue sih nggak bisa begitu bro, karena kan kita di dalam setahun itu kan kita ada operasional A, B, C, D, F, G yang nggak terduga. Misalkan ban bocor tiba-tiba, ininya kaca pecah lah, atau misalkan apalah terjadi di lapangan, ada yang kita nggak mau palakan liar kayak gitu-gitu. Jadi ya uang belajar sih. Jadi 15 juta itu gue anggap hilang aja. Nah sisa sekitar 50-an. Nah 50 juta itu akhirnya gue pakai buat nikah. Karena gue udah kayak ini berarti di kantong benar-benar 50 juta dan pakai nikah kayak gitu. Jadi 2022 gue shout out untuk nikah, putusin untuk nikah 2021 Desember. Nah 2022 itu kan Aprilnya tadi kan, jadi sambil jalan sambil gue nikah tuh nggak keurus tuh nasi kuning gue. Di daerah Cibarusa soalnya. Gue ngambil daerah karyawan buruh kayak gitu-gitu, market gue cari ke sana. Nah selesai dari situ, shout out dari cerita itu, ya udah gue belajar itu kan banyak. Nah temen gue tuh mikir gue harus coba nggak ke B2C tapi B2B.
Oke, yang tadinya lu jual nasi kuning itu ke end user nih, End user ke B2C. orang satu-satu, lu pengennya B2B. Yes. Karena lu rasa B2B lebih menguntungkan dibanding B2C gitu. Yes. Kayak Oke. gue perlu sesuatu yang baru nih, karena gue udah bisa negosiasi, gue udah bisa ini, udah bisa ngobrol, gue cobain B2B. Oke. Kayak gitu. Kalau gue, nah dari situ gue Sorry, bingung. gue potong dulu nih. B2B ini yang tadi setelah nasi kuning lu katanya buat bisnis apa? Sama edukasi. sama bisnis pendidikan tadi yang Montessori. Mentor story nih. Oke, itu apa tuh kalau boleh tahu? Itu intinya anak-anak balita itu diajarin untuk kayak main-mainan kayak gitu. Terus nanti bikin mainan. Itu bayar. Itu bayar kita 8 kali pertemuan, seinget gue 1,2 juta. 1,2 juta. 8 kali pertemuan. Banyak yang daftar. Banyak sih, banyak. Jadi gue Berapa masalah karena satu, gue bukan dari bisnis pendidikan. Jadi founder-foundernya gue tuh kayak nggak suka sama gue. Ini bisnis lu sendiri yang buat atau lu join sama orang? Bareng-bareng, berempat. Itu akhirnya banyak kepala, akhirnya gue yang sotot mundur. Oke. Gitu sih. Kata lu rugi berapa pas itu? Sekitar 20-an sih. Kayak segituan. 20-an juta. Oke. Jadi kalau gue tuh kalau udah ngeluarin uang tuh gue nggak pernah hitung kembali. Karena sebagaimana investasi, kalau udah 10 juta ya udah hilang aja 10 juta. Jadi intinya setelah bisnis rugi 20 juta itu sisa di kantong 50 juta dan dipakai untuk nikah. Terus 20 juta lagi ada yang diobligasi kan. Nah itu yang akhirnya membuat apa? Jadi 70 total. Sotot 50 kan habis tuh karena nikah kan udah habis kan, nggak mungkin. 50 habis. Berarti sisa 20 dong di obligasi nih. Nah jadi gue tuh sembari nunggu di Agustus kayak sekarang nih, gue tuh selalu nungguin nih. Oh duit gue mau cair nih, mau diapain nih kayak gini-gini. Cair ini dari obligasi maksudnya? Obligasi. Sotot di Agustus itu uang gue cair. Nah teman gue tuh yang di nasi kuning tuh bilang, bro ada yang namanya Julio. Oke, ini baru ngomongin bisa ekspor nih. Iya, baru bisa ekspor nih. Nah, dari situ apaan tuh gini-gini. Nah, Sotot sebelum ini gue balik lagi. Sebelumnya gue juga belajar di importir yang kuning. Tahu nggak lo? Nggak tahu sama sekali. Importir ORG lah gue sebutin. Nah, importir ORG itu belajar import awalnya. Jadi ini sebelum tahu bisa ekspor gitu ya? Sebelum di asuransi juga. Ini rada lompat-lompat. Jadi di situ gue belajar, cuman gue nggak lanjut karena bukan hal yang mau gue jalanin. Bener-bener gue disuruh modal. Oke, intinya nggak ada modal lah. Ya disuruh modal gede, terus habis itu gue beliin barang dari Cina, terus habis itu lu jual di Indonesia. Ya sesimpel itu lah sebenarnya itu doang. Flownya. Nah cuman gue nggak punya modal. Ya udah gue lanjut lagi. Cerita tadi ke ekspor. Nah si Koyo tuh ngomong ekspor tanpa modal. Oke, jadi lu tertarik. Awalnya skeptis, sama kayak lu bro. Skeptis, namanya kita udah pernah bisnis pasti skeptis bro. Semua tuh pasti skeptis. Nah jalan, nah anak gua namanya gua nikah kan pasti kan pengen punya anak kan. Shout out ternyata istri gua udah hamil. Jadi Agustus itu gua berharap belajar ekspor. Gua ngelihat salah satu konten ada namanya Bagas Aryo, lu kalau tahu. Itu tuh dia 3 bulan tuh dapat buyer di Bliket. Nah dia ketika podcast dia begini, banyak nunduk kayak. Jadi nggak berani. Apa? Dia ngomong apa? Banyak nunduk. Jadi secara negosiasi tuh dia nggak ada. Yang gue lihat ya waktu itu, bukan sekarang. Ini dilihat apa? Maksudnya orang itu pas negosiasi sama buyer? Bukan, ketika dia podcast sama Koyo, kontennya Koyo. Gue bilang nih anak bisa dapat buyer bro 3 bulan. Gue pasti bisa. Gue pelajarin tuh. Ya gue ambil kelasnya Koyo yang 1, berapa tuh. Selesai dari situ belajar. Ini sorry. Artinya pas udah bisnis tutup semua dan lu tertarik untuk emang udah mutusin untuk di bisnis B2B. Udah gitu lu tahu ada yang namanya bisa ekspor, ya which is dibuat sama Bro Julio. Udah gitu lu langsung beli lagi kelasnya gitu ya. Udah 1 bulanan gue liatin dulu sih. 1 bulan lihat dan beli nih kelasnya. Berapa tuh? 1,5 atau berapa, pokoknya setahun deh. Yang setahun 1,5 juta gitu. Kalau gue 1,an gitu lah. Berapa gue lupa shototnya berapa. Nah bro, sebelum lompat ya, itu kan bisnis udah nggak ada lagi nih, nggak ada pemasukan dong. Iya. Terus uang 20 juta di obligasi nggak ditarik dong awalnya? Kan akhirnya kan auto cair kalau obligasi itu. Nggak bisa lo simpan, auto cair obligasi itu. Itu berarti di kantong ada berapa bro? Kayak gitu tanpa income loh.
Tanpa income kan? Ini Bener. tanpa income nih. Jadi dalam berapa lama ini? Gue tanpa income itu ada sekitar 4 bulanan kali. Oke. Dari bulan Mei. Jadi kan gue mutusin terakhir tuh April tuh si nasi kuning gue. Nah Mei gue nikahan. Udah gue selesaikan semua, gue urus semuanya. Balik ini. Jadi uang gue itu satu kan ada uang dari nikahan juga tuh. Jadi tuh gue terlena aja, santai aja. Nah terus gue sempet trading lagi tuh. Karena gue kan udah bisa trading kan. Gue sempet trading lagi. Cuman mental gue kena. Karena kalau sebelumnya gue trading sendiri, di mana nggak ada kepala nih, nggak ada ekor. Nggak ngerti maksudnya? Gini, kalau lu nanti nikah, pasti kan di dalam rumah itu ada 2 kepala. Ada saat sayang aku perlu beli nasi gini-gini, aku mau beli ini, aku mau beli itu. Jadi ini biaya operasional. Biaya operasional bukan biaya kebutuhan rumah tangga itu ada. Nah jadi gua dengan pemasukan yang trading kan nggak bisa lu pastiin bro. 10% setahun, sebulan atau 100% sebulan kan nggak bisa. Tapi lu lakukan itu. Gue ngelakukan itu tanpa ada income yang lain masuk. Jadi gua kayak orang apa ya, keblinger lah intinya gitu. Ngerasa gue bisa lagi trading sampai akhirnya shoot out, wah nggak bisa nih. Nggak bisa nih maksudnya rugi. Psikologis gue nggak bisa. Karena ketika lagi floating, mau floating loss atau floating profit, itu gue ngerasa ketakutan terus, was-was. Itu kan nggak bagus kalau buat lu trading kan. Ketika lu sudah was-was terus, mau itu profit mau itu losing, profit loss atau profit loss, lu was-was itu nggak bagus bro. Makanya gue stop tuh, stop. Dari situ gue bener-bener nol. Nah gue 1 bulan tuh bener-bener gak ngapa-ngapain di rumah aja, sampai istri gue bilang kamu ngapain, gak ngapa-ngapain, gini. Narik kek atau gimana kek. Nariknya masih ngojol lagi ya, gitu kan. Ngojol kek atau apa kek kayak gitu-gitu kan. Karena kan akun gue ada tuh. Nah gue bilang enggak lah, kita masih ada uang, kita masih ada ini, masih ada obligasi yang masih tadi. Adanya tuh berapa tuh pas itu kalau boleh tahu? Ya sekitar itu tadi 20-an. Gue ngerasa di situ kan. Jadi gue ngerasa, tapi kan biaya operasional sewa rumah, terus habis bayar listrik, bayar air, yang dulunya gue di apartemen itu, ya kalau kita tuh kan makan sehari sekali nggak apa-apa kan, kadang-kadang ya kalau misalkan cowok ya. Tapi kalau dia kan 2 kali, misalkan 3 kali udah terbiasa kayak gitu, tiba-tiba ngikutin kita kan nggak mungkin kan. Kadang-kadang dia beli makan, akhirnya kita nggak mau beli makan. Cepet lumayan tuh. Itu bertahan berapa lama itu? Ya tadi 3 bulanan, 2 bulan. Sampai ke 0 itu? Enggak 0 sih bro. Kan tadi obligasi cair. Nah obligasi cair itu gue mikir, harus ngapain nih, nggak bisa nih. Dan baru terjun ke ekspor tadi. Udah nih bayar nih kelasnya. Sekalian uang tadi itu suatu untuk nikahan anak gue lahiran Januari. Jadi emang gue sisain buat lahiran, suatu buat untuk belajar. Kayak gitu. Intinya nih lu udah belajar nih. Udah beli kelasnya nih. Iya. Belajar. Praktek. Terus apa yang lu dapat? Praktek. Langsung praktek. Nah itu kalau lu mau tahu, gue bisnisnya itu nggak kopi dulu bro. Nggak ekspor kopi dulu. Kalau gue masih ada kontaknya orang kerupuk, gue ngambil dari Palembang. Kerupuk kulit, habis itu gue cobain sendiri bikin kerupuk kulitnya. Terus temen gue itu ini belajar dari bisa ekspor ini ya? Bisa ekspor itu kan cuman general. Kayak yang lu ajarin juga tuh, misalkan cara kirimnya pakai forwarding, terus cara kirimnya nanti pakai under name, gini. Jadi kalau turun lapangan carinya ini itu gitu-gitu, jadi quantity. Nah gue pelajarin aja itu, jadi gue serap, terus gue bilang secara teori masuk, karena kan cara pembayarannya kan sistem PO semua, ekspor kan sistem PO, termasuk lu pasti kan belikan PO juga kan, pre-order maksudnya. Lanjut dulu. Nah dari sistem PO itu kan berarti ada uang masuk dulu. Uang masuk yang masuk tadi akhirnya kita gunakan untuk beli barang ke supply chain, ke supplier. Nah dari situ itu masuk akal bro, maksud gue. Terus nyari bayarnya kan dengan gue perbekalan tadi di asal nasi tadi, ya gampang gak sih maksudnya negosiasi, maksud gue kayak gitu. Secara pikiran gue kayak gitu. Jadi gue shoot out dalam waktu 1 minggu itu, 1 bulan gue belajar, Agustus, September. September itu gue karena tadi udah belajar negosiasi itu, gue bikin sales kit. Ini kita ngomongin kerupuk nih. Kerupuk nih. Ngomongin kerupuk. Jadi sales kitnya itu kerupuk awalnya. Temen gue pas lagi bikin marketing company profile-nya kerupuk gini, Mbak, lu yakin ekspor kerupuk? Karena di saat itu
ekspor kerupuk, ekspor chip itu, ekspor seblak itu tuh belum naik kayak sekarang. Kalau sekarang kan kemarin di TI aja seblak sampai 7 kontainer, Bro. Kalau zaman itu ya 2022 gue belajar Agustus, itu nggak ada yang kayak pelapornya gitu. Terus habis itu Koyo itu ngajarin cari di news. Kalau news. Kalau misalkan ekspor kerupuk itu ada di berita, berarti itu bisa diekspor. Sesimpel itu doang tuh. Nah, gue cobain waktu itu ada kan. Cuman maksudnya teman gue bilang, "Bro, lu yakin mau try error tapi sesuatu yang nggak bisa closingin?" Yang belum pernah ada orang closing sebenarnya kan? Ada, cuman sangat kecil. Jadi marketnya tuh kan targeted. Kalau misalkan kerupuk tuh paling Malaysia, paling jauh Arab Saudi. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kata dia, "Oh iya juga ya, sold out. Ya udah kita cari komoditi lain." Ini kata lu nih. Gue bilang kayak gitu karena teman gue bikin komoditi profilnya ogah-ogahan jadinya. Ya udah kita cari cari profil lain. Cari komoditi lain. Karena ngerasanya marketnya kecil. Iya. Yang kirim juga dikit. Yes. Gitu ya, demandnya juga rasanya dikit. Yes. Ya? Karena kan banyak faktor ininya lah. Dari situ gue pindah ke kopi akhirnya di situ. Kenapa kopi? Karena ternyata temen gue itu punya saudara punya kafe. Kafenya tapi roaster. Bukan kafe yang dijualan kafe, tapi roastery. Jadi dia belajar green bean-nya. Nah, yang gue unik itu adalah green bean gue tuh paling mahal di masa itu. Sorry, sebelumnya kan belum ada supplier nih. Iya. Lu kenal temen lu punya saudara. Teman gue itu satu tim sama gue di ekspor ini. Temen gue tuh punya saudara tadi di shoot out tuh, di ngobrol. Nah, kita dikasih harga retail, Bro. Retail, nggak masuk dong berarti? Nggak masuk, cuman karena gue tadi pinter gue ngerasa di negosiasi gue oke. Ngerasa belum dilampat realita nih. Ngerasa ya udah jadiin dulu, jalanin dulu. Nah, dengan harga yang tinggi itu diokein. Gue okein aja lah. Gue nggak mau pusing. Gue mau coba tes marketnya. Bikin company profile. Agustus September pertengahan itu gue udah dapat buyer. Berarti dalam berapa lama tuh? Tapi prospek. Dalam berapa lama tuh? 1 bulan setengah hitungannya. Jadi gue cari data buyernya dulu sampai ratusan, baru dari ratusan itu gue chat satu-satu. Gue email satu-satu, gue WhatsApp satu-satu. Akhirnya dapet. Belum beli. Belum prospek. Baru tadi balas chat kan. Senang banget tuh, Bro. Karena dari nobody, nggak punya privilege, nggak punya apa-apa dari ojol. Ya udah, gue cobain aja kan. Gue cobain, kok kebales. Nah, terus diajakin ketemuan sama buyernya. Ya udah ngobrol gini. Ternyata dia minta 100 ton per bulan. Nah, 100 ton per bulan. Ya. Oke, ini sorry, gue lurusin dulu ya. 100 ton per bulan. Ini tapi itu gagal ya. Green bean. Oke. Ini pasti gagal. Cuman gue cerita di sini, di situ kan gue nggak ngerti ya kalau di kopi itu ada musim tanam. Jadi di bulan, kalau sekarang Agustus September itu dengan PD-nya gue bilang oke, siap, saya carikan barangnya. Dengan modal baru belajar 2 minggu seminggu yang nggak turun lapangan ya, just to know aja gitu, just ngobrol sama sesama gini ya. Akhirnya gue shoot out tuh ke temen gue, "Bro, gue sudah ngobrol nih sama buyernya gini. Sekarang tugas lu kan supply chain. Ya udah lu cariin barangnya nih 100 ton per bulan. Harganya kata dia bisa negotiable." Dari si buyernya bilang. Negotiable tuh maksudnya apa tuh? Nah, negotiable itu masih bisa diomongin lah. Misalkan harga lebih tinggi atau lebih mahal, tapi beneran bisa ngasih 100 ton. Nah, gue nggak ngerti tuh, ternyata musim tanam tuh nggak akan bisa dapat 100 ton, Bro. Paling maksimal tuh 2 kontainer. 2 kontainer itu paling sekitar kalau 40 feet 48 ton, ya 50 ton lah. Shoot outnya segitu. Nah, gue dengan PD-nya yes. Gue bilang bisa, gue giniin, gini. Tek, ngobrol, mentok tuh kiri kanan. Padahal harga tuh udah gue tinggiin semua tuh. Dia yang kanan kiri kan, gue cari tanya supplier. Terus kayak ini singkat ceritanya di follow up, ya udah gue mundur. Gue perbaikin lagi tuh cara belajar gue. Dia ini gagal nih ya. Gagal nih karena kan di September itu kan pertengahan tuh sampai akhir. Tahun berapa ya? 2022. 2022 berarti 3 tahun lalu. 4 tahun lah. 3 tahun setengah. Ya segituan lah. Jadi dari situ tuh gue ngerasa wah, salah nih ilmu gue nih. Gue turun lapangan nih, gue ngobrol. Jadi gue situ rapiin lagi tuh. Rapiin dari ujung ke ujung, kenalan ini itu. Sampai akhirnya Oktober itu ada TI, Trade Expo Indonesia. TEI. TI. Nah, Trade Expo Indonesia baru gue dateng ke sana. Gue ketemu sama supplier kopi itu udah enak banget tuh. Banyak lah, intinya banyak. Dan
ternyata shoot outnya supplier kopi gue yang dari tempat gue itu namanya terkenal. Gue bawa namanya dia, gue muridnya dia nih, gue muridnya ini gini. Nah dari situ, oh iya gini. Akhirnya dikasih tuker nomor telepon, dikasih suppliernya sama supplier ini. Karena supplier ngelihatnya lookupnya gue muridnya dia. Ya negosiasi lah ya. Jadi buka fun fact aja tuh kayak gitu. Jadi ketika lu udah ada kayak gitu kan mulai asik tuh kan. Nah ternyata tinggal jualan lah intinya. Ternyata pas gue belajar lagi ya dibilang sekarang lagi musim tanam. Jadi gue nggak belum panen. Jadi lo kalau lo mau bener-bener satu kontainer minimal 2 bulan nyiapin barangnya. Ya udah 2022 habis Desember, gue cuma nyari data buyer, kenalan, ngobrol-ngobrolan kayak gitu. Nah, gue dapet buyer di Desember itu, dia tuh mau beli. Ternyata buyernya ini kena korban perang bro, Sudan. Itu udah mau dealing, udah mau tanda tangan, dia mau transfer. Kesel banget jadinya. Jadi udah kasarnya dia udah nanti setiap kopnya, setiap panen nanti saya akan ngambil barang kamu. Satu kontainer 20 feet kayak gitu. Dia udah datang ke Dubes, habis itu dia Dubes sana gitu. Ternyata korban perang. Jadi banyak banget tuh gue ketemu lika-liku buyer. Terus ada juga kirim buyer sampel. Nah terus sampai Januari itu anak gue lahiran. Nah di sebelum Januari. Sorry bro, gue potong dulu ya. Dari pertama kali masuk bisa ekspor bayar kelas, gitu ya, lu belajar langsung praktek, nggak dapet, itu kan butuh waktu tuh. Iya. Berapa lama tuh sampai closing katanya? 1 tahun lebih bro, makanya ini masih ada apa yang putus nih. Nah, 1 tahun lebih baru closing tanpa pemasukan, itu kan nggak masuk di akal. Betul, makanya ketika Januari itu kan duit gue habis tuh bro. Nol. Ini baru nolnya nih. Kita satunya nol. Dari situ baru mau nggak mau nih, ya udah, gue turun kasta lah gitu. Ya keadaan gue aja hari ini, gue percaya gue lagi belajar ekspor. Setelah gue lulus ekspor, bakalan balik semua. Wah ternyata bro, punya anak tuh capek banget. Anak gue mungkin karena lulusan COVID ya, kebanyakan vaksin tuh, kulitnya itu kena eksim. Jadi mau nggak mau musibah lah pasti. Ya jadi mau nggak mau anak gue itu beli obat terus setiap bulan 1,5 juta, 1,200,000 itu minus tuh akhirnya gue tuh bro. Nah tadi kan awalnya minus tuh maksudnya apa nih? Ngutang sama orang? Ngutang karena kan beli, karena itu kesehatan bro, udah nggak bisa ditoleran kan. Kalau makan minum masih bisa kita tahan lah. Kalau udah sakit kan datang ke berobat ya kita harus bayar. Ya udah bayar, CC gua ambil. Jadi CC itu gue dapetin dari yang sebelumnya kerja itu kan. Jadi gue udah dapet semua sampai full CC gue udah kepake semua. Udah minus banget tuh sampai sekitar minus 20-an tuh. Dan akhirnya gue ngojol di situ. Ngojol lagi mau nggak mau bro. Ngojol dan gue ngerasa capek banget. Kenapa? Karena kaget. Kalau dulu kayak nggak kaget sih. Jadi di 2020 COVID itu gue cabut dari ngojol karena memang pendapatannya cuma 200.000 sehari. 6 juta per bulan berarti. Atau mungkin bahkan cuma 20.000 sehari pas COVID-nya ya. Jauh banget, 200.000 sampai 20.000. Pas PSBB 20.000 gitu. 20.000. Bahkan gue bisa minus tuh beli bensin. Karena gue keliling Jakarta tapi nggak ada yang order. Itu zamannya gue ojol pertama kali tuh. Makanya akhirnya gue tuh udah sekitar 4 tahun tuh nggak ngojol. 3 tahunan sorry ya. 2023 itu gue ngojol lagi. Karena itu ya udah. Gue akhirnya mulai bangkit lagi tuh. 200.000, 300.000, 300.000. Kalau lo mau ngeliat fotonya tuh gue juga ada tuh saat gue pakai motor jelek kayak gitu. Nah di situ kan mau nggak mau ya, dengan gue ngojol sambil gue ekspor tuh sesuatu yang beda tuh. Beda ini maksudnya apa nih? Gue update di story. Gue update di story. Nggak tahu kenapa ya. Kan kalau sekarang gue udah ngerti tentang konten ya. Jadi story itu penting. Personal branding tuh penting. Jadi gue nge-update aja nih. Gue pernah ngilang berapa tahun. Ngilang berapa tahun maksudnya? Yang tadi yang dari fase ngojol itu 2018 sampai 2021. Itu gue aktif lagi tuh sosial media. Karena gue ngerasa gue udah dapet 1 juta pertama gue dari financial market. Jadi teman-teman gue ngira gue adalah trader atau investor tuh. Nah terus gue ngilang lagi tuh setelah nikah. Terus saat gue sambil ngojol sambil
ambil ngojol sambil ekspor. Belajar ekspor. Iya, ambil ekspor. Nah itu sambil ekspor nih udah closing nih? Belum ya? Masih kirim-kirim sampel doang. Oke. Kirim-kirim sampel. Dan pas itu udah menjadi bagian dari komunitas bisa ekspor, dan itu konten yang gue lihat gitu ya maksudnya? Belum. Jadi dari situ Koyo notice. Timnya Koyo bukan Koyo. Oke. Timnya Koyo itu bikin give from kalau nggak salah. Bikin give from tuh ceritakan. Give apa? Sorry? Give from. From. Oh, give form. Give from. Form yang pendaftaran gitu. Pendaftaran. Okay. Jadi di situ ditulis misalkan member aktif atau bukan. Nah, gue bilang gue member aktif gini. Gue lagi ngojol gini. Karena kebetulan gue lagi ngojol, gue foto lagi ngojol. Oke. Gue shoot up fotonya, terus habis itu gue kasih tahu gue pernah kirim ke Sudan lah, ke sampel-sampel itulah. Gini. Cuman gue belum ekspor. Cuman waktu itu dia intinya give form itu untuk private one on one, coaching one on one. Oke. Dibantu lah gitu ya, sampai bisa closing lah intinya. Belum. Februari. Maksudnya dengan harapan bisa closing dibantunya. Awalnya gue mikir kayak gitu kan. Akhirnya Februari atau Maret tuh disuruh datang ke kantor. Oke. Di situ ngobrol bikin konten tuh. Jadilah konten podcast gue tuh. Oke. Pertama kali tuh. Oke. Nah, dari situ shoot out ceritanya Koyo itu ganti tim di bulan Mei. Nah, di situ gue tuh sudah mulai ada janji sama buyer mau visit petani di bulan. Visit petani kopi. Iya, di bulan Juli. Masih kopi ya? Masih kopi. 2021. 23 dong. Oh, udah lompatnya jauh ya? Kan tadi kan 2022 gue belajar. 2023 itu tadi gue udah coba cari-cari buyer. Cuman 2022 yang Agustus itu kan masa tanam sampai 2023. Nggak loncat dong. Oke. Jadi Februari 2023 itu gue ngobrol sama podcast sama Koyo kayak gini. Nah di situ gue jelasin gue kayak gini. Koyo tuh ngelurusin gue lagi. Kenapa? Karena gue tuh sempet jadi palu gada, bro. Oke. Buyer mau apa gue kasih dah tuh, gue cariin. Sampai gue inget cari kardamom. Di mana di Indonesia itu kardamom nggak ada, bro. Jadi baru disebarluaskan atau baru ditanam di tahun itu. Jadi kalau lu mau bikin kardamom satu konten itu nggak bakalan ketemu, bro. Ininya lu awalnya dapat buyer kardamom ini? Dari kopi. Tapi dia butuh kardamom. Oke, buyer kopi ini. Pasti teman-teman yang lagi berjuang di ekspor tuh ngerasain tuh. Kita jualan briket tapi tiba-tiba ditanyain, ada ini enggak, ada itu enggak, kayak gitu-gitu. Lu sendiri pasti ngerasain kan. Intinya pas itu dia nggak minta kopi. Iya, dia nggak minta kopi. Akhirnya dengan keputusasaan gue udah 6 bulan berjuang, akhirnya gue cariin itu barang lah yang dia mau. Sampai ke Bogor atas sana kok. Dan bayarnya datang ke Indonesia? Itu enggak. Cuman maksudnya gue cariin barangnya. Jadi di situ tuh gue didotoks ulang tuh sama Koyo. Nggak boleh. Kalau lu mau kalau lu mau ekspor apa, lu harus fokus ke satu komoditi dulu. Gue diajarin kalau lu satu komoditi berarti buyer lu tuh terspesifikasi. Bayarnya ini doang. Kayak gini. Jadi shout out buat Koyo waktu itu, gue akhirnya fokus lagi ke kopi tuh. Karena pas lagi itu emang gue udah ada janji bulan Julinya sama si buyer. Teman maksud gue bayar kopi. Kalau misalkan ada buyer lain kenapa enggak kan? Karena udah 6 bulan lebih kan berjuang, tapi nggak dapet duit apa gimana. Nah singkat cerita dari situ, nah gua bulan Mei itu Koyo ganti tim, intinya akhirnya gue masuk di bisa ekspor, jadi bagian official kayak gitu yang gue cerita. Wait, ini terlalu jauh nih lu ngomongnya. Nah awal intinya gue jadi member. Pertama kali yang lu dapet prospek lagi. Ya itu kan lu carinya bayar kopi. Terus orangnya itu tiba-tiba mau minta yang lain-lain. Banyak tuh. Lu cari. Gagal dong. Jadi gue kehilangan arah gitu loh. Kehilangan arah. Nggak jadi nih. Nggak jadi nih. Udah berapa banyak kayak gitu tuh. Dari kopi pindah. Akhirnya gue kehilangan arah tuh. Udah gitu langsung masuk. Enggak, abis itu gue kedotok sama Koyo tadi. Kedotok situ. Tapi gue ngonten lagi kan. Maksudnya gue ngonten lagi tuh gue datang lagi ke petani, gue ngobrol lagi sama petani, gue rapiin lagi supply chain gue brandingin lagi, gue eksportir kopi. Di situ Koyo nggak bantu sama sekali. Nah ketika itu bulan Mei tiba-tiba gue disuruh ke kantor. Gue nggak tahu masalah ada apa kan. Ini belum closing ya? Belum closing tuh. Belum closing. Tiba-tiba gue disuruh ke kantor, Mbak bantuin gue gini buat komunitas gini. Gue sebagai orang yang nobody, nggak punya apa-apa, seneng dong. Ada mentor yang ngubungin gue nih. Ya udah, gue datang ke sana. Dari situ akhirnya dalam waktu 4 bulan gue udah closing.
Oke, jadi awalnya intinya sebelum jadi gini, sebagai member komunitas Bisa Ekspor, belum. Belajar, gak closing. Iya. Intinya kayak gitu ya. Karena bener banyak miss yang di lapangannya. Oke, bener ya kayak gitu ya. Nah, terus one day dipanggil untuk jadi bagian dari tim internal Bisa Ekspor. Iya, Bisa Ekspor. Di situ gue bisa diskusi banyak sama Koyo. Oke. Dan sampai akhirnya itu sebagai apa kalau boleh tahu? Waktu itu sosial medialis Instagramnya. Oke, berarti terima bayaran per bulan dong? Bayaran, Oke. Baru gue megang IG-nya Bisa Ekspor tuh dulu. Sekarang kan udah nggak aktif. Gitu. Oke, sampai sekarang? Sekarang kan IG-nya nggak diaktifin. Gue sekarang ke operasional. Sorry, dulu itu berarti kerja di Bisa Ekspor dong? Iya, masuk pernah. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Masih di Bisa Ekspor? Karena ya. Oke. Gitu bro. I see. Oke, ini pembahasannya makin menarik ya justru ya. Oke. Abis gak nih waktu lu nih? Oke, nggak masalah. Nah, kalau misalnya gue tanya, closing ekspornya kapan berarti? 4 bulan setelah masuk jadi Mei itu gue masuk. Itu gue sempet kehilangan arah juga bro. Karena kan gue masuk sebagai pekerja. Berarti gue harus profesional dong. Gue harus belajar sesuatu yang beda banget sama yang gue lakukan nih, eksportir. Nah cuman Koyo itu pengen lu jadi seorang POV eksportir aja, katanya kayak gitu. Koyo bilang kayak gitu. Jadi bikin fun, bikin Instagram yang asik, menarik kayak gini-gini. Jadi community based banget gitu. Nah itu gue pelajarin tuh 1,5 bulan. Gue pelajarin, gue ketemu beberapa eksportir, datang ke lapangan ketika dia closing kayak gitu-gitu. Nah dari situ gue dapet kasarnya bisa ngobrol sama beberapa eksportir, kebuka lagi tuh cara pikiran ekspornya. Oke, bro, gue cut ya. Iya aman. Ini kapan closing ekspor? Agustus 2023. Kirim kopi. Green bean or apa? Green bean. Kemana itu? Australia. Ke Australia. Kirim sampel? Enggak, kirim kontainer. Berapa kuantitinya berapa tuh? 20 feet. 20 feet. Berapa ton tuh? 19,2 ton. Iya. Barangnya dari Indo kirim ke Australia, 19,2 ton. FCL berarti 20 FCL, 2 kali doang tapi gue FCL. 2 kali doang? Oke, berarti intinya pas itu masuk jadi karyawan tetap Bisa Ekspor. Terus lu ekspor? Yes. Pakai undername? Pasti dong. Oke. Pakai PT-nya Koyo dulu. Iya. Oke. Ini trading lah ya? Yes. Trading, kirim ke Australia. Uangnya masuk sendiri dong semua? Masuk dong. Itu utang gue lunas semua bro. Minus berapa puluh juta gue tadi kan gara-gara. Kalau boleh tahu berapa? Gue sih. Jadi masuk Bisa Ekspor itu gue dalam keadaan minus. Iya, oke. Minusnya itu sekitar 24 atau 26 gitu. Jadi Koyo tuh tahu tuh gue sambil ekspor, sambil manage Instagram, sambil gue ngojol juga tuh. Oke. Terus closing nih. Karena gue minta sama Koyo, gue kalau ngandelin gaji doang pasti nggak akan cukup nih. Gue bilang kayak gitu. Dan Koyo kan juga orangnya nggak mau pusing kan. Ya udah, kasarnya ya udah lu mau ngelakuin apapun bebas. Intinya gue bilang sama Koyo, gue tuh mau jadi tim lu tapi gue tetap mau ekspor. Karena tujuan gue masuk Bisa Ekspor, tujuan gue belajar di Bisa Ekspor, gue mau jadi eksportir, bukan jadi pekerja lu. Gue bilang kayak gitu sama Koyo. Oke, aman kata dia kayak gitu. Ya udah, dari situ satu bulan gue transisi dulu jadi pekerja. Baru di bulan ketiga, bulan keempat tuh akhirnya gue fokusin tuh ekspor. Kenapa gue 1 bulan bisa galau? Karena istri gue bilang, kan kamu udah kerja, kamu harus profesional sebagai pekerja. Jangan ngerjain yang lain kayak gini. Akhirnya gue kepikiran tuh, wah nggak usah ekspor dong gini. Nah tapi dari situ gue balikin tekad lagi di bulan kedua, fokus ekspor. Nah untuk ekspor. Nah di situ dapat buyer juga, dapat dari buyer Koyo juga dapat kayak gitu. Dan closing kan? Closing. Kalau boleh tahu dapat berapa? Gue karena bodohnya gue ya kan ada biaya kuli itu kan gak kehitung dari forwarding, masukin ke atas gudang, dari gudang ke atas kontainer. Itu gue jadinya cuma dapat 2.400 atau 2.600 gitu per kilo. Oke. Jadi sekitar 30-an. 30-an juta. 30 something lah ya. Pokoknya di minus tadi jadi 30-an lah. Pokoknya gue punya hutang 28 juta, sisanya 2 jutaan. Oke. Jadi habis tuh. Habis. Nah terus yang kedua kali masih semangat tuh FCL. Gue mikir duit kan masuk tuh berapa 1 miliar lebih kan. Cuman apa nih maksudnya masuk 1 miliar lebih itu maksudnya apa nih? Uang.
DP bayar 100%? Iya. Enggak, tetap pakai skema 50-30. Oke. Kalau gue 50-30-20. 50 untuk DP, 30 untuk gudang, 20% saat BL. Nah, gue selalu pakai gitu. Nah, 50 masak tuh gue mikir lama-kelamaan, anjing 1,3 M. Invoice gue cuma dapat 30 juta. Karena waktu itu muka gue tembok, ya gue lagi minus, ya gue lakuin. Nah, dari situ akhirnya gue mikir, nggak sehat nih bro. Sewaktu-waktu gue bisa kesaleho, kejatuh atau misalkan 20% yang nggak dibayar kan gue nombok. Karena ya tadi untung nggak nyampe 10% bro dari 1,3 M. Oke. Berarti Intinya singkat cerita 2 kali closing nih ya. 2 kali closing, nah udah dapat uang tadi, gue nggak berani lagi tuh ekspor green bean. Untungnya itu 20 tambah 20 juta, 40 juta berarti. Dengan diminusin 28. Iya berarti plus 18-an gitu ya. Masih cuman 10-20 juta lah gue pegang di situ. Pertanyaannya dari pertama kali closing itu 2023. Iya. Sampai sekarang itu masih rutin ekspor gak? Kalau gue sekarang lebih main ke roasting bean. Yang gue bilang kemarin masih kan. Masih ekspor berarti? Masih. Oke. Kemarin aja gue coba lagi kirim lagi sampel ke Jerman. Enggak, kita jangan ngomongin sampel lagi ya. Karena gue juga nggak main kopi, gue bisa kirim sampel bro. Gue ngomong kirim sampel ke 20 negara, gue juga bisa ngomong. Iya. Gitu kan. Kalau maksudnya kalau yang rutin tuh Australia masih. Terus Dubai. Australia masih? Australia itu terakhir di bulan Februari 2025. Tahun ini berarti. Itu kirim sama green bean itu? Enggak, roasting. Roasting. Gue udah enggak. Gue semenjak dari 2023 Agustus, September, Oktobernya terakhir kirim itu gue udah enggak pernah kirim kontainer lagi. Karena gue takut dengan resikonya bro. Oke. Kalau boleh tahu dari tahun itu sampai tahun sekarang itu kan tadi lu bilang nih ada ekspor green bean, ada ekspor yang roasted bean gitu kan. Kalau ke green bean itu cuman sampai Oktober 2023. Oke. Udah. Habis itu gue gak berani lagi. Itu 2 kali itu doang tuh. Gue gak berani lagi main green bean. Udah gitu lanjut masuk ke roasted bean. Roasted coffee gitu ya. Jadi yang uang 18 juta tadi itu gue pakai buat develop tadi. Misalkan di kopi itu ada yang namanya medium to dark. Atau misalkan dark roast. Nah itu kan setiap lu bikin kan lu perlu modal. Dan si petani gak mau bikinin ngasal. Lu modalin misalkan. Terus gue diajarin cara bikin kopinya. Misalkan 1 kilo kopi itu gak bisa jadi 1 kilo roasting bean. 1,2, 1,3, 1,4 kayak gitu-gitu. Jadi gue pelajar lagi dari bawah lagi tuh. Karena green bean dan roasting bean tuh sesuatu game yang berbeda lagi. Kapan pertama kali closing yang roasted bean? Roasted bean mah hitungannya 2 minggu setelah kontainer. 2 minggu setelah kontainer. Kenapa? Berarti karena 2023 juga dong. Gini bro, kenapa gue bisa dapat banyak? Karena selama dari 2022 Oktober TI sampai 2023 gue closing yang kedua kali itu kan gue chat bayar terus bro. Jadi intinya udah ada database-nya lah. Database-nya tuh banyak, jadi ada 60 orang. Nah ketika gue flexing gue di belakang kontainer, gue nggak ngerti kenapa bayar gue sebelumnya itu kontak gue. Cuman gue dibilang bro gue udah nggak main green bean. Satu musimnya balik lagi kan musim tanam. Kalau lo mau main ke roasting bean nih gue bisa siapin. Dia mau. Ya udah gue kirim. Kirim pertama tuh 500 kilo kayak gitu-gitu. 1 ton kayak gitu-gitu 100 kilo. Nah gitu. Nah pertanyaannya kalau udah kirim roasted bean sampai sekarang masih kirim ya? Masih. Sampai sekarang masih kirim. Itu per bulan kalau dipukul rata kirim berapa banyak bro? Kalau dipukul rata 100 kiloan sih. 100 kilo per bulan? Kemana aja kirimnya? Gue ada di Australia sama Dubai sih. Australia sama Dubai. Yang lain kirim sampel beberapa ke negara lain. Kalau yang lain itu putus, kadang-kadang sekali kirim misalkan udah 50 kilo kirim atau mungkin udah 200 kilo udah nggak kirim lagi. Nggak rutin gitu ya? Nggak rutin, jadi kayak beli putus. Dia pengen coba, pengen tahu kopi gua rasanya kayak gimana. Ya udah. Kalau Dubai itu udah kirim berapa banyak bro kalau ditotalin? Dan kirim berapa kali gitu? Kalau 2024 gua udah ngirim 8 kali kayak. 8 kali ke Dubai. Kali, ya. Kalau yang Australia? Australia itu 6 hitungannya. 6. Nah, bro, gue rada ini dikit ya dari ekspor ke kerja tadi karena lu bilang lu ada kerja di bisa ekspor gitu ya. Ini nggak masuk di logika gue juga nih sebenarnya. Kenapa gitu ya? Kalau udah ekspor, ya kan tadi jadi karyawan dulu, terus ekspor.
Kenapa kalau udah bisa ekspor berhasil, dapat uang yang jelas-jelas dapat uang, bisa balikin utang dari minus jadi plus, kenapa nggak keluar dan fokusin ekspor? Menarik nih pertanyaannya. Gue nobody bro. Oke. Ketika gue ketemu sama orang kayak Ko Iyo, gue tuh kenal banyak orang. Bahkan gue sampai pernah ketemu beberapa artis-artis atau endorse-endorsean temen circle-nya Ko Iyo lah. Ditemenin. Jadi kalau gue cabut, gue kehilangan ini bro. Kehilangan koneksi. Itu gue pikir, makanya dengan quote on quote mungkin kasarnya kalau fee-nya nggak seberapa, gaji nggak seberapa, tapi gue dapat koneksi, gue dapat nama, bahkan gue pernah dapat bayar juga. Itu adalah diaspora. Diaspora dari dari Mekah. Dia ngelihat gue konten sama Ko Iyo. Sesimpel itu doang. Jadi bayar itu kan nggak mesti orang luar kan. Kadang-kadang diaspora juga bisa nih gue kasih bocoran. Nah diaspora beli juga. Pernah juga kayak gitu bro. Tapi gimana caranya yang tarik karyawan tetap kan 9 to 5? Gimana cara lu ngatur waktu? Karena gue dari awal gue bilang sama Ko Iyo, kok gue nggak mau jadi pekerja yang 9 to 5. Gue adalah satu-satunya orang nih, teman-teman di Bisa Ekspor bisa cross check, bisa kesel mungkin, orang yang nggak pernah masuk kantor. Kenapa? Karena gue ke lapangan. Contoh kayak Juli tuh. Juli gue harus ketemu buyer, gue temenin dia selama 1 minggu di keliling-keliling Jawa, udah pasti gak bisa ke kantor. Berarti lu kayak asisten pribadinya dong? Enggak bro, kan gue megang sosial media kan lo di sini juga bisa bukan sosial media, lo balesin chat doang, lo abis itu lo bikin konten-konten menarik aja di story sama di feed, itu kan nggak mesti lo datang ke kantor. Nah, gue ngeliat celahnya di situ. Berarti seakan-akan freelance tapi dibayar per bulan gitu. Yes, kayak gitu. Dan itu kesempatan untuk Ko Iyo sih gue. Kayak gue bangga banget nih. Nah, karena gini, ini FYI aja, sebelum podcast gitu, gue tanya ke lu ngomong ke gue gitu, lu tanya ke gue, boleh nggak nanti podcastnya pakai baju Bisa Ekspor? Gitu, dan menurut gue gak masalah gitu. Tapi gue juga bingung kenapa? Karena jujur, karena nggak akan ada gue kalau nggak ada Bisa Ekspor. Itu tuh udah pasti bro, karena mungkin bisa, karena gue bilang bikin bisa, tapi gue bulan Agustus 2023 belum ekspor mungkin. Gue baru ekspornya di 2024. Kenapa? Karena FYI lagi nih, fun fact lagi nih gue buka, yang nggak gue buka ke temen-temen. Ekspor pertama gue itu bukan bayar gue, bayarnya eksportir Bisa Ekspor. Jadi dia ulang. Eksportir Bisa Ekspor kan ada yang ekspor kopi kan, dia butuh barang dan gua punya petaninya, ya udah masuk. Jadi intinya lu trading untuk eksportir sini lah. Yes. Ini fun fact lagi nih. Baru yang keduanya baru ekspor gue. Baru ekspor kedua tuh gue belajar tentang bikin PEB, bikin lolo, apalah itu, bikin ngerti ETA, ETD. Itu baru gue pelajarin tuh di konten kedua. Yang pertama mah gue bilang, bro belajar dong, gak usah lu foto aja. Kan anjing. Tadi kayak gitu ya, sorry. Yang gue cuma dapat portofolio doang, foto di belakang kontainer. Bro, tapi gue boleh tanya nggak? Gini, kan gue kan praktisi juga nih. Yes. Gue bener-bener ekspor gitu ya. Gue tahu gue dapat berapa per bulan. Gitu ya. Gue tahu gue dapat berapa per bulan. Kalau sekarang gue di offer untuk kerja dengan gaji mungkin let's say ya 20-25 juta, gue tolak pasti. Tapi kan lu lihat lagi, kalau misalkan itu misalkan segede BCA atau segede brand-brand besar yang ngajakin lu punya link ke sana kemari, why not? Itu dari lu gitu ya. Kalau dari gitu gua, kenapa? Karena uang itu pasti akan datang bro. Gue selalu percaya itu kan. Kalau enggak ya gue nggak akan bisa ninggalin ojol gue kemarin. Oke. Kasarnya kalau misalkan gue mikir uang tuh harus dicari, gue tuh bisa loncat dari sini ke situ, ya gue udah ngelakuin itu di 21 tadi yang di Asonasi tadi. Gue ngerasa pinter, ngerasa anak muda punya energi lebih. Ternyata realita lapangan gak gitu bro. Ada sesuatu yang harus di-adjust marketnya. Ada yang begini, ada yang begitu. Nah, kenapa salahnya kalau lu belajar sama orang yang sudah ngerti sama lapangannya, sama tanah mainnya. Ini waktunya terbatas juga ya, by the way ya. Tapi gue mewakili teman-teman nih. Boleh. Yang di rumah pasti nanya, Bro Elba podcast sama Yuriko gitu ya, dengan pakai baju Bisa Ekspor. Yurikonya oke, Bro Elbanya oke, datang ke sini. Bisa Ekspor memang masih ada. Untuk sekarang
masih dihiatusin dulu sama Koyo. Di apa, sorry? Hiatus. Di stop dulu semuanya. Kenapa? Karena lagi kita bangun dari bawah. Contoh sekarang kalau misalkan member aktif tuh tahu bisa ekspor tuh kerjasama sama kantor pos. Kayak gitu-gitu. Tapi what's next bro? Kalau let's say bisa ekspor sekarang di stop. What's next gitu? Apa langkah-langkah yang akan diambil gitu? Dia bisa ekspornya? Iya dong. Banyak. Cuman belum bisa gue share kan. Karena kan masih yang tadi, mungkin yang masih bisa gue share tuh salah satunya tadi tuh. Misalkan bisa ekspor kerjasama sama kantor pos kayak gitu-gitu. Terus ada beberapa lagi kayak funding. Kayak kemarin kan kita funding sama BCA. Itu dapat quote unquote 6 miliar dari BCA-nya. Funding maksudnya buat si eksportirnya ya. Jadi kita dapat 12 orang untuk eksportir. Nah itu mungkin Koyo mau naikin lagi dari 6M ke berapa M gitu. Jadi kita bisa bantu berapa orang. Nah itu kan salah satu ekosistem yang dibangun sama Koyo tuh bisa ekspor. Nah cuman balik lagi, Koyo kan sekarang udah di US. Sorry, dari tadi lu ngomong Ko Iyo tuh Ko Julio maksudnya. Ko Julio, ya. Berarti lu sedekat itu sama Ko Julio sampai lu ngomong Ko Iyo gitu ya? Ya udah sedikit itu sih. Tapi gue aja punya nomor telepon maminya, kasar kayak gitu. Kalau gue something ada apa-apa, kadang-kadang maminya juga ngobrol gue, macet gue. Koyo di mana kayak gitu-gitu. Padahal gue aja di Indonesia kan, nggak di sana kan kayak gitu. Kayak gitu juga. Jadi kalau ditanya deket sih sekarang, makanya dengan quote on quote ya, dengan private yang sejauh ini, gue tuh kayak sayang banget gitu kalau misalkan gue cabut dari bisa ekspor dan gue tahu banget perjuangannya Koyo yang gue kemarin cerita itu, yang minusnya Koyo jatuh bangun. Thank you. Terakhir, tips untuk anak muda yang skeptis tentang ekspor dan ngelihat lu sekarang kayak gini, lu pengen ngomong apa ke mereka? Boleh agak panjang atau pendek nih? Boleh, bebas. Kalau agak panjang itu gue cuma mau bilang gini bro, kita tuh ada switching. Dulu orang ekspor itu karena oversupply, karena kelebihan barang baru diekspor. Sekarang dengan ada community, dengan ada sesuatu yang menarik seakan-akan di luar negeri itu, satu contoh kayak lu deh, lu bilang lu dibayar 100% di depan. Di lokalan lu nggak bisa bro dibayar 100%. Berarti ada privilege untuk ekspor sebenarnya. Jadi ada switching maksud gua. Switching yang dimana seaslinya kalau mau ekspor itu harusnya oversupply dulu di Indo, kelebihan barang dulu, dan supply chainnya itu memang siap untuk diekspor. Kalau sekarang kebalik bro, kayak sekarang ikan lu dijual di lokalan juga laku, karena di lokalan ikan lu aja berebutan. Nah maksud gua itu adalah perbedaan ekspor dulu sama ekspor sekarang. Dulu itu orang tuh fokus ke bagaimana di lokalan dulu jalan, punya cash flow dulu baru ekspor. Kalau sekarang lu gak punya cash flow langsung ekspor. Gue cuma mau kasih tahu turut aja. Ekspor itu kalau lu mau ngelakuin itu berarti punya skill-skill yang lain. Skill negosiasi, skill manage uangnya, bagaimana setahun lu harus kerja tanpa digaji. Dan karena switching tadi ya, berarti yang tadi lu bilang, lu aja ngelakuin gua kan, selama 1 tahun lu gak makan gak minum. It's true bro. Maksud gua lu bisa gak hidup kayak gitu? Nah itu maksud gua, kalau lu mau pakai cara yang sekarang ekspor zaman now ya, ya lu harus siap-siap burn money. Gue cuma mau kasih tahu itu. Burn money itu? Burning money terus. Burning money. Buang duit. Iya, buang duit. Satu lo harus ketemu supplier. Lu dari sini ke supplier kayak gue dari Jonggol. Itu udah ngabisin waktu, ngabisin uang, bro. Terus dari supplier lu beli barang, sampel. Nggak mungkin lu minta gratis mulu. Apalagi kalau bayar lu banyak. Katakan kayak gue sampai 12 kali ketemu supplier, sampai berapa kali kirim, ya kan nggak mungkin ke 3-4 kalinya gue nggak beli sampel dong. Gue udah ngeluarin uang juga. Terus dari situ selama ini gue nggak ada kepastian untuk closing loh bro. Selama setahun. Even though gue sudah sama bisa ekspor, even though gue sama Ko Julio, itu nggak ada kepastian ekspor. Kenapa? Karena Ko Julio itu orangnya balik ke lu, gue nggak mau bantuin lu, gue nggak mau gimmick-gimmickin lu. Itu Koyo tuh. Makanya gue bilang gue diajarin banyak hal tuh dari Koyo kayak gitu-gitu. Jadi dari situ aja lu bisa lihat nih perjuangan gue. Jadi maksud gue ekspor memang bisa untuk siapa aja sekarang. Ekspor bisa untuk siapa aja. Tapi lo harus tahu cara ekspor sekarang tuh beda dengan cara ekspor dulu. Dan dia gitu. Thank you Kak Elba, udah bener-bener thank you lah karena udah datang ke sini jauh ya. Tadi dari Jonggol ya. Kita habis ngecek supply chain juga bener. Jauh dan meluangkan waktunya dan mau bercerita dari awal sampai akhir perjalanan kemana-mana tapi. Dan ya see you. Ya nanti kita akan collab apa lagi, kita akan ngomong di belakang kamera. Thank you ya. Thank you.